Pendidikan bukan sekedar ruang kelas, bukan sekedar buku atau angka rapor. Pendidikan adalah cermin suatu bangsa. Kali ini, izinkan saya Irsyad Zamjani membawa Anda berjalan menelusuri perjalanan panjang dan bermakna. Jejak Pendidikan Indonesia. Mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua merupakan gagasan besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk menunaikan janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu leluhur kita merupakan orang-orang hebat yang melahirkan beragam karya hebat di Nusantara. Karya itu tentu lahir dari pendidikan yang hebat di zamannya. Nusantara telah menjadi pusat pembelajaran penting di Asia Tenggara. Munculnya Sriwijaya sebagai tempat belajar agama Buddha terbesar menunjukkan bahwa leluhur kita adalah orang-orang terdidik. Pada abad ke-7, Sriwijaya bukan sekedar kerajaan maritim. Ia adalah center of learning bagi agama Buddha. Tempat para pelajar datang dari India dan Tiongkok untuk belajar tata bahasa Sanskerta, filsafat, dan meditasi. Catatan Pendeta Ising menegaskan bahwa Sriwijaya adalah pusat studi Buddhis terkemuka, bahkan lebih mapan dibanding pusat-pusat di India pada masa itu. Pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan tumbuh di biara-biara, di istana, dan di pusat-pusat keagamaan. Di sana, para cendekia belajar filsafat. Mereka belajar sastra, astronomi, pengobatan, hingga ilmu pelayaran. Ilmu pada zaman ini adalah cahaya spiritual, sesuatu yang sakral. Seiring angin laut membawa para ulama dan pedagang dari Gujarat, Persia hingga Jazirah Arab, Islam masuk secara damai melalui hubungan dagang di pelabuhan seperti Perlak, Pasai, dan Gresik. Sebuah bentuk pendidikan baru berakar di tanah Nusantara, pesantren. Ketika kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, hingga Goa berkembang, pendidikan Islam tumbuh mengikuti budaya lokal. Di Aceh, bangunan pendidikan disebut dayah. Di Minang dikenal dengan sebutan surau. Sementara di Jawa, muncul lembaga yang menjadi tulang punggung pendidikan Islam yang hingga sekarang kita kenal dengan nama pesantren. Pesantren bukan sekedar tempat menghafal kitab. Ia adalah ruang pembentukan karakter disiplin, hidup sederhana, hormat pada guru, dan belajar bersama dalam komunitas. Beberapa ahli seperti Brookmans, Manfred Zimek, dan Dennis Lombard berpendapat bahwa pesantren merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari praktek pendidikan pra-Islam atau masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga model pesantren ini dinilai model pendidikan khas Nusantara. Para misionaris membuka sekolah kecil, namun pada masa VOC, pendidikan belum menjadi fokus. VOC lebih peduli pada perdagangan. Sekolah model barat tetap ada, tetapi belum besar pengaruhnya. Di masa ini, dua sistem pendidikan berjalan berdampingan. Pendidikan Islam tradisional dan pendidikan barat ala Eropa. Berbeda dengan VOC, pemerintah kolonial mulai membangun sistem sekolah yang terstruktur. Namun tujuannya menyiapkan tenaga kerja murah yang bisa membantu menjalankan birokrasi kolonial. Maka lahirlah berbagai sekolah formal versi kolonial. ILS, Sekolah Dasar Khusus Anak Eropa,
Masyarakat pribumi hanya boleh masuk jika dianggap punya status sosial tinggi. Ada HIS, Sekolah Dasar Berbahasa Belanda untuk anak-anak pribumi tertentu, terutama dari kalangan priayi. Ada MULO, HMS, HBS, sekolah lanjutan yang berjenjang menengah, tapi aksesnya sangat sempit. Ada Quick School, sekolah untuk melatih guru yang akan mengajar di sekolah pribumi. Ada sekolah desa dan sekolah rakyat. Ini posisinya paling rendah, khusus untuk rakyat biasa dengan materi pelajaran yang sangat sederhana. Tapi sekolah itu tidak dibuat untuk mencerdaskan rakyat. Tujuannya adalah mengontrol. E.L. Stoller menyebutnya sebagai schooling the native, mendidik pribumi, hanya sebatas agar mereka patuh, tidak kritis, dan tetap berada dalam hierarki kolonial. Dalam kondisi ini, pesantren dan pendidikan Islam terus bertahan, namun posisinya semakin sulit karena tidak didukung pemerintah kolonial. Tapi justru karena itu, pesantren menjadi tempat lahirnya pemikiran kritis dan kesadaran untuk melawan ketidakadilan. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga Pangeran Diponegoro bahkan, semuanya tumbuh dalam budaya pendidikan Islam tradisional. Di tengah keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan, para pemuda pergerakan nasional menyadari bahwa pendidikan adalah senjata menuju kemerdekaan. Para tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i mengusulkan sistem pendidikan alternatif yang berakar pada identitas bangsa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Melalui Taman Siswa, kurikulum pendidikan dibuat lebih fleksibel dan bersifat nasionalistik. Ajaran menggunakan bahasa lokal, menanamkan cinta tanah air, karakter kemanusiaan, dan semangat kebangsaan. Sementara itu, organisasi Islam seperti Muhammadiyah juga mendirikan sekolah modern. Mereka menggabungkan pendidikan agama dan pengetahuan umum. Pada masa ini juga, organisasi nasional mulai menyadari pendidikan bukan hanya soal sekolah, tetapi soal menumbuhkan jiwa nasional, kesetaraan, dan kebebasan berpikir. Pendidikan adalah senjata paling ampuh menuju kemerdekaan. Sekolah menjadi tempat menyemai semangat kebangsaan. Di ruang kelas yang sederhana, lahir tekad untuk merdeka. Pada masa perjuangan dan pembentukan negara Indonesia, pendidikan adalah nafas yang menjaga bangsa ini tetap berdiri. Pendidikan pada masa perjuangan tidak hanya berlangsung di kelas. Banyak pelajar ikut bergerilya dan membentuk tentara pelajar di berbagai kota, seperti di Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Mereka belajar tentang strategi, organisasi, kedisiplinan, sambil tetap mempertahankan kegiatan akademik semampunya. Di banyak daerah, sekolah bergerak sambil bersembunyi. Guru menjadi pejuang, mengajar di pagi hari, menjaga perlawanan di malam hari. Bahkan di beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera, kegiatan belajar dilakukan di rumah warga atau di balai desa. Tantangan terbesar setelah proklamasi adalah mengubah visi pendidikan kolonial menjadi visi Indonesia. Pendidikan harus menjadi pilar utama pembangunan karakter bangsa. Pada 19 Agustus 1945, 2 hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI langsung mengadakan sidang besar dan langsung membentuk Kementerian Pengajaran dengan memilih Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran yang pertama.
Pada masa ini, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar bergerak dari gagasan menjadi kebijakan nyata. Tantangan berat muncul di masa revolusi 1945 sampai 1949. Belum banyak sekolah tersedia, sekolah banyak yang rusak, kekurangan guru dan kekurangan buku. Meski begitu, semangat masyarakat untuk belajar sangat besar. Sekolah-sekolah darurat muncul di surau, di rumah penduduk hingga gedung kosong. Memasuki tahun 1950-an, pemerintah mulai menyusun landasan hukum pendidikan nasional. Terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Undang-undang ini menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia berkepribadian Indonesia, cinta tanah air, beragama dan berilmu. Di masa ini pula, sekolah rakyat, sekolah menengah dan sekolah guru berkembang pesat. Pemerintah membangun banyak sekolah baru. Namun kondisi politik yang sering bergejolak, seperti pergantian kabinet yang cepat, menyebabkan kebijakan pendidikan sering berubah arah. Sebelum Orde Lama berakhir, Presiden Soekarno meluncurkan kurikulum 1964 yang dikenal dengan nama Pancawardhana. Kurikulum ini menekankan pengembangan 5 aspek perkembangan manusia: moral, kecerdasan, emosi atau perasaan, keterampilan, kesehatan jasmani. Setelah tahun 1965, terjadi perubahan besar pada sistem politik Indonesia. Masa ini diwarnai dengan kondisi ekonomi yang sulit dan stabilitas yang belum pulih. Di bidang pendidikan, pemerintah mulai menata kembali sistem yang terdampak oleh krisis ekonomi dan gejolak politik. Fokusnya adalah menormalkan penyelenggaraan sekolah, memperbaiki kurikulum, dan mengembalikan pendidikan pada fungsi akademik. Langkah-langkah transisi inilah yang membuka jalan bagi pembangunan pendidikan besar-besaran di masa Orde Baru. Memasuki era Orde Baru, arah pendidikan bergeser dari pendidikan yang menanamkan ideologi dan semangat revolusi beralih menjadi pendidikan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru percaya bahwa stabilitas adalah kunci. Maka, kurikulum, materi, dan nilai-nilai nasional diseragamkan sedemikian rupa agar semua sekolah mengikuti garis kebijakan pemerintahan negara Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, kurikulum mengalami perubahan secara bertahap. Kurikulum 1968 yang menekankan pembentukan manusia Pancasila, lalu ada kurikulum tahun 1975 yang memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional, ada kurikulum 1984 yang memperkenalkan model CBSA atau cara belajar siswa aktif, ada kurikulum 1994 yang menekankan penguasaan materi secara kognitif dengan menyatukan berbagai pendekatan sebelumnya. Di sisi infrastruktur, Orde Baru punya prestasi besar melalui instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973. Hasilnya, menurut laporan program SD Inpres Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973 sampai dengan tahun 1979, lebih dari 61.000 sekolah dasar dibangun di seluruh Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun. Program SD Inpres ini merupakan salah satu ikhtiar menuntaskan buta aksara dan memeratakan layanan dan akses pendidikan dasar di Indonesia. Di desa-desa yang jauh dari kota, sekolah mulai berdiri hanya beberapa ratus meter dari rumah warga. Anak-anak yang sebelumnya tidak pernah memegang buku,
kini bisa duduk di bangku kelas. Bank Dunia bahkan mencatat bahwa program ini adalah salah satu investasi pendidikan dasar paling besar di dunia pada era 1970-an. Meski banyak keberhasilan, pendidikan di era Orde Baru juga meninggalkan sejumlah masalah. Pendidikan yang terlalu seragam, guru yang kurang diberi ruang untuk berinovasi, sistem pengajaran yang mengutamakan hafalan, dan pengawasan yang sangat ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Chris Bjork menyatakan bahwa sistem yang sangat terpusat membuat sekolah hanya menunggu instruksi dan kurang memiliki inisiatif. Di awal reformasi, pemerintah menyadari bahwa pendidikan tidak boleh lagi bergantung pada kontrol politik yang terlalu ketat. Ada kebutuhan besar untuk membuka ruang kebebasan berpikir, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan memperbaiki kualitas pendidikan. Setelah reformasi ini, pendidikan Indonesia bergerak memasuki babak baru yang jauh lebih terbuka dan dinamis. Akses pendidikan terus meluas. Wajib belajar 6 tahun yang dimulai pada masa Orde Baru berkembang menjadi 9 tahun dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Jutaan anak yang sebelumnya berisiko tertinggal mulai memiliki peluang lebih besar untuk bersekolah. Pada saat yang sama, Indonesia mulai melihat dirinya dalam cermin global melalui keikutsertaan dalam berbagai tes internasional seperti PISA dan TIMSS. Hasilnya yang belum menggembirakan memicu percakapan nasional yang lebih luas soal mutu pembelajaran dan tantangan besar yang masih harus dihadapi. Perubahan besar lain hadir lewat desentralisasi. Dengan kewenangan pendidikan yang tersebar ke lebih dari 500 pemerintah daerah, Indonesia secara praktis memiliki ratusan sistem pendidikan mini dengan warna dan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk menjaga arah tetap seragam, pemerintah merumuskan standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu bersama. Perubahan kurikulum juga hadir, silih berganti untuk memperbaiki pembelajaran dan menyesuaikan dengan dinamika zaman. Mulai dari kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, hingga kurikulum merdeka. Untuk melengkapi, belakangan pemerintah juga mengenalkan apa yang kita sebut dengan pembelajaran mendalam. Pendekatan ini untuk mengingatkan guru agar tidak tersandera oleh birokrasi kurikulum dan fokus pada proses belajar yang bermakna. Tekanan akuntabilitas juga meningkat, yang memicu adanya berbagai macam perubahan dalam sistem evaluasi berskala nasional. Setelah Eptanas pada masa Orde Baru, pada reformasi kita juga dikenalkan dengan ujian nasional. Ada lagi ujian sekolah berstandar nasional, lalu ada asesmen nasional, hingga sekarang kita juga punya tes kemampuan akademik. Kemudian revolusi teknologi informasi yang semakin terasa, terutama setelah pandemi COVID-19 memaksa sekolah bertransformasi dalam waktu singkat. Di banyak sekolah, murid mungkin tidak lagi mengenal kapur dan papan tulis. Bahkan sekat-sekat fisik ruang kelas untuk belajar juga mulai mendapat saingan dari ruang-ruang kelas virtual. Kini dengan hadirnya kecerdasan artifisial, dunia pendidikan bergerak menuju pengalaman belajar yang lebih personal, lebih fleksibel, dan lebih terhubung. Potensinya besar, mulai dari membantu guru merancang pembelajaran hingga mendampingi murid sesuai kebutuhannya. Meskipun resikonya juga tinggi bagi murid jika tidak diwaspadai dan diperlakukan secara hati-hati. Tetapi di balik semua peluang ini, berbagai tantangan juga masih mengikuti. Sekitar 4 juta anak masih berada di luar sekolah. Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah pun terlihat mencolok.
Hasil asesmen nasional tahun 2024 menunjukkan jarak capaian literasi antara daerah tertinggi dan daerah terendah setara dengan 32 bulan belajar. Ini artinya anak-anak di wilayah tertinggal harus belajar sekitar 2,5 tahun lebih lama untuk dapat mencapai tingkat yang sama dengan anak-anak di wilayah yang lebih maju. Jika dirangkum, sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan satu pesan penting, bahwa pendidikan selalu berkembang, selalu menyesuaikan diri dengan zaman, dan selalu menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa. Dari tradisi lisan para guru di masa lampau, ke papan tulis di era kolonial, hingga layar laptop dan gawai di masa sekarang, pendidikan tetap menjadi ruang bagi kita untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan memperkuat peradaban. Perjalanan panjang ini mengingatkan kita bahwa tantangan pendidikan tidak pernah selesai. Namun justru di sanalah tersimpan harapan, bahwa setiap generasi memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem, memperluas peluang, dan memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan karakter mulia akan tetap menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita sebagai bangsa. Mari terus belajar, terus berjuang untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.